Jadi yang saya tahu tuh kegiatan tuh lusa gitu. Padahal besok. Kok bisa kayak gitu? Kira-kira tips apa nih buat teman-teman yang mau belajar usaha awal? Nih, Ya. kira-kira apa nih Kang Luki? Muka 2 tahun itu udah sakit ya rasanya. Sakit bener tuh, bener. Itu lebih sakit dari ditinggalin mantan kan. Dulu saya usaha jauh dari agama gitu. Ibadah saya pun jauh. Ternyata kita memulai usaha dengan jauh dari ibadah itu tantangannya akan sangat besar. Oke, halo semuanya. Selamat datang di Yai Podcast Channel. Oke, selamat datang di acara ini karena acara ini adalah ruang ngobrol tanpa batas, tempat ide ketemu, makna dan cerita. Dan artinya bahwa kita akan ambil posisi ternyaman karena obrolan kita baru saja akan dimulai. Dan hari ini kita kedatangan orang sangat spesial. Karena apa? Karena ini adalah pengusaha muda kalau di Bandung Raya nih terkenal. Wow. Dan nama providernya pun atau nama usahanya pun terkenal. Dan ini beliau adalah orang luar tapi berjaya di daerah saya sendiri gitu ya, di tanah Jawa Barat. Tapi kita akan bercerita-cerita kira-kira ada siapa dan namanya siapa. Oke, selamat datang Kang Dwiki. Halo. Oke Kang Bro. Wah, ini bos muda, teman-teman. Amin. Karena sering ngasih project ke saya, jadi saya sebutnya bos gitu ya. Karena kalau yang nggak ngasih project ya mohon maaf lah, jangan dulu disebut bos ya. Panggilnya teman aja. Teman aja lah ya. Yang penting kita berpartner. Kang Dwiki, tadi kita sudah di awal sudah menceritakan bahwa ada sosok ya pengusaha muda dan beliau pun ya Bandung Raya se-Indonesia lah terkenal karena dapat informasi bahwa Kang Dwiki ini banyak relasi dan berkolaborasi dengan beberapa pengusaha juga. Coba dong diceritakan nama usahanya apa, bidang apa, yang terkenalnya apa. Boleh dong diceritakan. Siap. Jadi kalau terkenal saya jujur aja nggak tahu ya. Jadi nggak tahu, emang awalnya itu pengen usaha aja. Pokoknya nggak mau kerja intinya gitu, nggak mau kerja. Tapi sempat merasakan dulu kerja dengan ikut berapa perusahaan, kemudian akhirnya ya dengan pikiran kerja itu ternyata kalau di saya pribadi jenuh ya. Maksudnya jenuh itu mungkin saya ingin merasakan hal yang lebih baru, yang lebih tertantang gitu. Karena emang dulu sering adventure lah, jadi beberapa kegiatan-kegiatan seperti naik gunung, rafting dan lain sebagainya tuh sering gitu. Jadi memang pribadi saya lebih tertantang aja gitu. Ternyata bikin usaha itu tantangannya besar dalam hidup saya. Tertantang ya. Nama usahanya apa sih? Terus di bidang apa sih Kang Dwiki? Jadi awal itu belum kepikiran ya. Jadi kalau 2013 itu waktu itu saya bikin namanya Natur OT. Oh, Natur OT. Apa tuh OT apa? OT itu outdoor training. Oh, outdoor training. Karena basicnya dulu adventure ya. Iya, adventure. Saya juga ikut cita alam juga. Jadi memang ya namanya berbau-bau alam gitu. Oh, gitu. Ya. Dua. Itu terbentuknya sendirikah atau ada proses yang terjadi pada saat itu Kang Dwiki? Prosesnya panjang ya. Jadi memang awal memang bikin sendiri gitu Kang Didi. Jadi bikin sendiri, kemudian yang ngajak beberapa teman yang satu frekuensi gitu ya. Dan kemudian dengan seiring berjalan waktu ya orang itu silih berganti yang ikut gitu, yang bergabung. Tapi itu perjalanan. Tapi alhamdulillah tetap semangat untuk menjalankan Natur ini ya, perjuangannya besar lah dulu. 2013 ya? 2013 awal bikin nama ya. Oke. Tahun 2015 itu baru berani membuat sebuah CV dulu. CV, gitu. Oke. Dan kira-kira pada saat kan berani itu 2015. Klien pertama siapa tuh? Kira-kira ingat nggak tuh? Klien pertama itu Poltekkes Gigi Unpad. Oh, Poltekkes Gigi Unpad. Yang di deket Hasan Sadikin. Oh, Hasan Sadikin. Itu klien pertama ya? Klien pertama.
Dan itu langsung turun ke lapangan atau masih di belakang layar atau gimana tuh? Langsung dulu mah jadi ya saya mah jadi mapasil ya, jadi logistik ya, Oh. semua dikerjain lah gitu. Oh. Tapi bareng dengan teman-teman dan tim yang tahun lalu lah. Oh, tahun lalu. Berarti 2015 sudah terbentuk dan kita ingin dengarkan klien pertama, kesan klien pertama, ini jujur-jujuran nih. Ya. Apa yang terjadi tuh? Apa berkesan atau biasa aja atau seperti apa nih? Bisa. Kalau dibagi. pertama sih gugup ada ya gitu. Gugup ya. Karena kalau dulu kan kita bikin kegiatan di organisasi gitu. Sekarang itu dunia pekerjaan jadi profesionalnya tinggi lah gitu. Apalagi dengan klien atau peserta itu mereka mengeluarkan sejumlah uang untuk kegiatan yang pengen mereka harapkan gitu. Dan memang lokasinya waktu itu di Bukit Tunggul ya. Oh, Bukit Tunggul. Bukit Tunggul gitu dan berapa banyak kejadian juga dan pertama kejadian di first event gitu waktu itu malam-malam itu ada yang kena serangan jantung ya pesertanya. Aduh, serangan jantung. Tapi alhamdulillah dengan walaupun kita pengalaman ada gitu di beberapa kegiatan adventure jadi kita sigap. Oke. Berarti kesannya sudah oke lah ya. Ya, jadi gitu. pada saat itu membuat pede atau wah ini saya harus apa nih yang harus dilakukan ketika klien yang terjadi seperti itu. Ada nggak pembelajarannya tuh? Ya pembelajaran sih lebih ke kita lebih sikap aja karena terbiasa di kegiatan di outdoor ya. Kemudian memang yang belum sigap itu ya masalah keuangan ya, manage keuangan itu. Waktu itu ya namanya pertama gitu ya, pertama jadi dapat untungnya itu cuma berapa ratus ribu gitu. Berarti bisa bocoran minimal apa nominalnya berapa nih? Klien pertama dapat berapa nih? Saya lupa ya total nilainya gitu. Cuman kalau dari keuntungan waktu itu cuma ada 300.000 lebih. Dan kita kerja 4 hari 3 malam itu cuma dibayar 150.000 per orang. Tapi ada kepuasan tersendiri lah ya, karena itu klien pertama ya. Ada karena ya mereka kegiatan sukses, terus memang malam itu kejadian tapi alhamdulillah semua bisa dikondisikan gitu. Nih pada saat itu modal pertama tuh selain uang nih, apakah nekat atau ada kepercayaan dengan tim yang di belakang Kang Dwiki atau gimana nih? Modalnya nih selain uang nih. Yakin. Oh yakin. Modal yakin ya. Ya yakin. Kalau nggak yakin mah susah gitu karena yakin itu jadi semangatnya. Gitu. Karena mungkin di sisi lain Kang Dwiki karena yakin sudah bermodal pada saat itu berorganisasi lah ya, karena basicnya tadi penggiat alam bebas. Pada saat itu programnya emang adventure juga 4 hari itu atau ada hal-hal yang lain programnya? Pure adventure ya, karena camping di Bukit Tunggul dan memang satu-satunya tempat yang nggak ada sinyal. Oh, nggak ada sinyal. Memang nggak ada sinyal, listrik pun memang terbatas gitu. Jadi memang kita campingnya itu benar-benar di alam. Oke. Jadi ada tantangannya banyak lah. Ya, Untung basicnya ada lah ya. Ada. Selain seperti itu. Oke, menarik. Dan pada saat itu kira-kira siapakah orang pertama yang bisa diandalkan lah pada saat selain ada Kang Dwiki itu pada saat klien pertama tuh? Dulu ada Rian ya. Oh, Kang Rian. Kok dipanggil Kutil. Oh, Kang Kutil. Oh. Karena di Jogja dia sekarang jadi dosen. Oh, dosen ya. Oh, orang pertama itu adalah Kang Rian. Ya, dia yang melaksanakan program, ya speaker juga dia yang memantau peserta Oke. Gitu. Berarti dulu karena basicnya penggiat alam bebas, jadi Natur itu di bidang pelatihan atau bidang gathering atau apa atau dulu gimana targetnya? Kalau dulu tuh kita tuh kegiatan berbasis adventure ya. Oke. Jadi kalau dulu awal itu kita kan pengen kegiatan yang benar-benar di alam gitu, di alam benar hutan itu karena dulu kita itu yakin bahwa manusia itu kalau ke hutan pikirannya tenang gitu. Ada nuansa ketenangan yang tidak bisa didapatkan di kota gitu aja. Oke. Tadi kan klien pertama hanya ratusan ribu lah ya, tapi ada kepuasan tersendiri. Tetapi kalau menurut Kang Dwiki nih merasa bisnis ini mulai hidup tuh kapan? Maksudnya stabil gitu lah. Artinya kan 2015 hanya keuntungannya sekian ratus ribu. Kira-kira ada perkembangannya berapa tahun merasa wah ini harus kita pertahankan usaha ini dan kita kembangkan. Kira-kira kerasa itu 2017 ya. Oh, 2017. Di tahun itu kan dengan Kang Dude. Oke, betul ya. Kita dapat klien LPMP Banten. Oh, betul. Jujur saya rugi. Oh, rugi.
Ada event lumayan nilainya di atas 200 lah Heeh. intinya. Rugi 1 juta lebih gitu. 1 juta lebih. Itu ruginya karena hal lain atau karena pakai dude gitu atau gimana? Enggak lah, Kang Dude waktu itu dibayar cuma berapa? Ya Boleh yang ya, penting Pak? kan, sama-sama ya Pengalaman lah. pengalaman ya. Oh sampai segitu ya? Sampai ada Rugi 1 juta pengalaman? lebih, Oke. 1,50 juta ruginya cuma itu. Itu kesalahan perhitungan atau ada hal lain? Enggak, itu nggak ada modal. Oke. Nggak ada modal jadi nutupin kegiatan itu, event itu, saya pinjam pinjam uang teman lah gitu, dan kemudian pas mulanginnya ya nggak enak lah, jadi kayak dikasih sharing profit lah gitu, lebih Oke. berbagi aja. Berarti itu bisa disebut keputusan sangat berani ya pada Iya, awal itu, karena pada pertama tahun kali juga itu 2017. waktu itu Kang. Oh, pertama kali mendapatkan proyek ratusan juta lah ya Iya, kasarnya. 2017. Oke, Setelah 2017. itu baru kita pindah ke Lembang Heeh. kantor. Tapi sebelumnya kantornya di Sukahaji, masih kosan, Oh, masih masih gang kosan. kecil ya. 2017 itu kantor masih di kosan. Jadi kosan. Di tahun berapakah ketika Natur OT ini punya kantor sendiri ya? Mm. Tahun berapa tuh, inget nggak? Pindah ke Lembang kan? Pindah ke Lembang. Nah, Tapi kira-kira sebelumnya punya kantor sih di 2016 punya oh kantor. 2016. Kantornya di Dia di sebelah kosan, oh jadi ada sebelah kosan. kamar, sebelah kamar itu dikontrakin, kosong ya, kita jadiin kantor gitu. Oke. Berarti 2017-an lah ya. 2017 kita pindah ke Lembang. Oh 2017 pindah ke Lembang. Nah pada saat perpindahan kantor itu emang perhitungan atau ingin ada hal yang lain yang sudah diprediksi atau diperhitungkan oleh Kang Dwiki dan tim gitu? Sebenarnya sih itu keputusan berat ya bagi saya. Betul. Apalagi waktu itu saya coba minjem uang untuk nyewa kantor itu. Itu pun saya tuh ingin membuktikan aja kepada semua orang gitu, yang memang kadang kita ada satu lingkungan yang support gitu. Cuman ada beberapa lingkungan yang selalu ngomong di belakang yang kurang enak, yang jadi beban ke kita gitu. Heeh. Jangan, saya pengen buktikan bahwa saya bisa itu Oke. aja. Dan alhamdulillah niatan itu ya terjawab. Jadi ya mental lah ya, Iya artinya gitu. percaya. Dan pada saat itu ada dorongan dari siapa sampai berani mengambil kantor di area Lembang? Ada nggak dukungan dari keluarga kah atau teman partner usaha atau siapa sampai sampai berani pindah ke Lembang membuat kantor gitu? Ya semua mendukung lah ya. Ya. Cuman waktu itu memang ya berani aja. Saya kayak berani, beranilah gitu dengan harga puluhan juta nyewa kantor. Kayak berani aja, ini kayak bisa gitu. Dan memang 2017 itu kita dipercaya oleh Hotel Padma untuk menghandle beberapa aktiviti kegiatan di ketinggian di hotelnya. Jadi ya semakin terbuka peluang usahanya. Oke. Pada saat kan sudah berpindah, ada perubahan nggak ketika sudah berpindah ke Lembang? Usahanya makin melejit atau ya biasa-biasa aja? Atau sama-sama aja dengan sebelum kantor yang masih di daerah Sukahaji itu? Sebenarnya kalau semenjak di Lembang tuh ada perubahan ya. Apalagi pinggir jalan gitu. Kemudian orang halu-halang melihat apa ini natur gitu. Dan 2018 akhir itu ya saya bikin logo The Nature Company gitu. Jadi The Natur jadi awalnya 2017 itu masih Natur Out. Natur Out dan pindah ke kantor yang di Lembang jadi Natur Out Company. Ya, The Nature Company Natur Company. jadinya. Itu ada apa aja sih Natur Company itu? Jadi 2018 itu kita baru ada Natur OT, ada apa tuh? Khusus di bidang Hairup. Kemudian ada Pumori. Dan 2018 itu kita mencetuskan namanya yayasan. Oh yayasan. Dan baru terwujud tahun 2025. Dari 2018 terwujudnya 2025. 2005 yang tapi ngurus surat izinnya 2024 udah diurus. 2024 sudah berurus. Nah, kan jadi berubah jadi Natur Company ya. Ya, The Nature Company. Jadi Natur Company. Kira-kira strategi apa yang dilakukan sampai sekarang bertahan tuh? Apa ya? Jadi lebih ke memanage ya. Memanage keuangan itu lebih di versi kita sendiri Jan itu. Model kita misalkan kita dapat event, kita dapat margin berapa sekian gitu. Dan itu kita masukkan ke kas besar dulu, karena untuk ada operasional per bulan di kantor, terus tim juga kan mereka di kantor per bulan dibayar honornya gitu. Dan kita lebih mikir ke untuk bagaimana Natur ini tetap bertahan. Oke.
The Nature Company. Itu ada apa aja sih? Kan kalau Nature OT itu lebih fokus ke, gathering, Iya, iya. pelatihan dan lain. Kira-kira selain itu ada apa, The Nature Company pada saat 2018 itu dibentuk? 2018 itu, ya itu tadi baru ada Nature Out, itu cuman mengurus team building Team gitu ya, building. kegiatan-kegiatan adventure, gathering, dan lain yang kegiatan memang untuk perusahaan atau instansi pemerintah gitu. Kalau Pumori kita pernah sempat bikin toko, Toko toko outdoor gitu outdoor. ya, kemudian kita menyewakan kayak tenda, sleeping bag, buat keperluan camping. Camping. Kemudian kita ada Hirup, pekerjaan di bidang Hirup ada satu bidang itu memang dulu 2018 kita dapat ya pekerjaan untuk bikin flying fox Mhm. atau renovasi wahana di ketinggian gitu kita ambil waktu itu. Ya, yang tadi salah satunya, kerjasama dengan Hotel Padma ya? Iya, iya. Oke. Kira-kira di tahun sekarang yang masih bertahan The Nature Company apa? Masih bertahan semua atau ada beberapa yang berubah? Yang bidang Hirup itu lebih ke jadi kita gabung di semua di Pumori ya. Jadi sekarang itu lebih alhamdulillah lebih banyak gitu kan. Ada Natur OT, ada namanya A5 sekarang. Oh, A5, Iya, ada sekarang. A5. Kemudian ada yang namanya Pumori, terus kita juga ada toko aquascape, bikin galeri juga ada namanya Indonesia Nature Aquarium gitu. Kemudian juga kita dari yayasan itu udah bikin namanya Kolbu Syariah, Kolbu Syariah. yang kita jadi cicilan untuk masyarakat gitu ya, bahwasannya untuk bisa membeli barang bisa nyicil ke kita tapi dengan syariah gitu, tidak tidak dengan bunga-bunga yang gitu. Kok sampai kepikiran, eee, dari Nature Company, ya kalau tadi dengan peralatan camping sewa Ya. itu mungkin masih ada, ya, apa ya, kecocokalan lah, cocokologinya ada lah. Ini Mhm. kok sampai, aquascape, terus sampai kolbu syariah, kenapa sampai kepikiran ke sana Kang Dwiki? Awalnya dari mana tuh? Kalau kolbu itu saya hobi dulu Hobi minjem 2000. uang maksudnya? Ya, enggak, kalau kalau kolbu itu bukan, masuk kolbu tuh ya INA ya, Indonesia Nature yang aquascape. Dulu saya hobi aquascape tanaman. Oke, hobi. Nah kemudian singkat cerita tuh pas pandemi itu semua tutup ya, Oke. semua kena sektor bisnis. Nah waktu itu saya udah mikir, wah ini mah jangan sampai tutup gitu Oke. si perusahaan ini. Tapi waktu itu yang menyelamatkan kita adalah si tanaman-tanaman aquascape ini. Dari hobi Oh. saya coba berjualan tanaman, bikin greenhouse untuk pengembangbiakan tanaman itu ya. Alhamdulillah jadi orang-orang pada tahu bahwa saya hobi aquascape juga, terus jual tanaman juga, terus kemudian jual peralatan juga. Nah dari situ ada namanya INA, Indonesia Nature Aquarium. Oke. Dari hobi awalnya, Dari hobi. kan di Lembang. Setelah dari Lembang tetap di Lembang atau pindah ke mana nih Nah sekarang kantor? dari tetap di Lembang, cuma pindah sedikit lah Oh, ke pindah sedikit. arah Kolonel Masturi. Beda kecamatan lah mungkin ya? Satu Oh, kecamatan, satu beda desa, kecamatan. beda Oh, desa, beda beda desa desa. aja. Oke. Sekarang berarti, perpindahan kantor baru di area sekarang itu mungkin ini daerahnya daerah, Kolonel Masturi ya? Iya, termasuknya Jalan Kolonel Tahun Masturi. berapa tuh? 2024 awal ya. 2024 awal. Ya. Sampai ketemu tempat, yang baru itu dari mana sejarahnya? Atau hanya iseng-iseng atau dapat informasi dari siapa atau gimana? Jadi waktu itu pas kebetulan lagi ngurus pajak ya, Oh, kantor ngurus pajak. pajak yang di Cimahi. Jadi jalan dari awal tahun tuh udah melihat ini lagi dikontrakin kantornya, terus kita fix pindah tuh di bulan Mei gitu ya. Bulan Mei baru ngontak si Oh, oke. yang punya rumah, akhirnya negosiasi, akhirnya ya pindah gitu. Karena ya kantor yang lama udah terlalu numpuk barangnya gitu. Oke. Jadi merasa ya kayak kita ngekos, kalau kos kecil tambah-tambah ya Penuh. semakin penuh ya. Oke. Nah, tadi Kolbu Syariah itu dibentuknya pada saat kantor yang di Lembang, yang Gudang Kahuripan atau Mhm. di Koloni Masturi nih? Yang di Kolmas. Kenapa tuh bisa sampai kepikiran buat usaha atau usaha ya, artinya memberikan kesempatan orang meminjam uang dengan, Beli barang. perjanjian, syariah, gimana tuh? Jadi sebelum pindah tuh idenya sudah ada. Oh, udah ada. Waktu itu dari tim yang memang namanya Kolbu Syariah gitu. Dan memang ditujukan itu ini untuk yayasan. Jadi bagaimana ada sedikit modal dari Nature masuk ke yayasan itu
modalnya kalau dikembangkan akan sangat bagus gitu. Karena di yayasan kita selalu ada kegiatan sosial, ya di mana kewajiban kita sama muslim bayar zakat itu di yayasan kita bayar di yayasan. Jadi yayasan yang akan menyalurkan itu. Oke. Yayasan sendiri berarti. Ah, artinya kan dari 2013, 2015 sampai sekarang bertahan. Kira-kira ini Kang Dwiki bisa usahanya sendiri atau kolaborasi atau seperti apa nih? Atau mungkin kolaborasi ini berdasarkan kerjasama dengan beberapa asosiasi atau hanya dengan pengusaha lagi atau gimana nih? Bisa sampai bertahan sampai sekarang? Ya bertahan lebih ke saya nggak tahu ya, Nah. saya banyak ikut komunitas. Komunitas. Gitu, ikut organisasi-organisasi, ngikut ormas juga, asosiasi juga saya ikut jadi pengurus juga, dan memang ternyata kita aktif di luar itu memperpanjang silaturahmi gitu ya. Dan mungkin dari silaturahmi itu kuncinya untuk kita bertahan. Dapat event ya kadang dari relasi, dapat sedikit-sedikit proyek, bantu-bantu teman ya dari relasi juga. Oke. 2013 kan awal turun ke lapangan. Sekarang masih keturun ke lapangan atau gimana? Masih. Sebagai apa? Observer atau gimana nih? Jujur aja saya lebih ke suka ngangkat aqua aja. Jadi lebih nyaman jadi ya merasakan dulu lah ya, jadi tim support ya, LTS atau apa gitu ya. Tapi Kang Dwiki lumayan tuh dari 2013 ngebentuk tim, pengalaman atau hal menarik atau hal yang unik membuat tim dari awal 2013 sampai sekarang, hal-hal yang unik atau hal yang menarik mengenai ngebentuk tim nih. Karena kan kalau kita buat perusahaan, kalau kita nggak punya tim, ya kita juga nggak bisa juga berkembang seperti ini. Ya. Ada nggak hal-hal unik ngebentuk tim? Mungkin pengalamannya seperti apalah gitu. Apa ya pengalaman unik ya? Tidur. Oh tidur. Gimana? Saya suka begadang dulu. Ya dulu. Jadi dari suka begadang pas saya bikin atur out itu saya kayak apa ya? Membiasakan diri tidur sehari itu 2-3 jam aja cukup. Jadi hampir tiap hari saya depan komputer ya. Ngulik apa? ABC sebuah aplikasi software termasuk Windows saya kulik semua. Kemudian kalau lagi jenuh saya main game. Jadi hampir setiap hari itu saya cuman ada di kamar main komputer aja depan komputer tuh hampir setiap jam. Kalau timnya kan mungkin ya namanya orang kan manpower suka ada yang unik-unik tuh karakter-karakter tim Kang Dwiki ini. Kira-kira ada hal-hal aneh atau hal unik atau yang membanggakan tim dari Kang Dwiki ketika mempersiapkan pelaksanaan terus pasca pelaksanaan kegiatan, ada nggak hal-hal unik karakter tim-timnya Kang Dwiki kayak gimana tuh? Ada nggak? Kalau yang dari dulu sampai sekarang tuh paling yang masih saya ingat ya itu kurang bangun kesiangan. Oh, akibat timnya sering begadang gitu ya? Kalau dulu saya sering begadang kan, sekarang udah enggak, alhamdulillah udah enggak. Jadi tim yang mungkin karena mereka umurnya masih muda juga, jadi menganggap dengan beraktivitas di malam hari itu hal yang lumrah gitu, padahal itu kan buruk. Kalau yang hal unik lainnya itu kita pernah dapat event ya. Saya ingat salah satu asuransi kliennya. Jadi yang saya tahu tuh kegiatan tuh lusa gitu. Padahal besok. Kok bisa kayak gitu? Gimana? Jadi kok waktu bisa itu kayak gitu? Panitianya udah dateng gitu. Nelpon. Mau kirain besok Mbak gitu. Enggak, hari ini saya udah datang, peserta setengah jam lagi datang. Terus gimana kejadiannya? Ya mau nggak mau harus ke lokasi waktu itu. Saya coba ngontak sini, waktu itu ada off-road juga gitu. Jadi untungnya waktu itu diuntungkan semua itu lagi santai, off-road unitnya lagi ready. Ada tim-tim fasilitator dan yang lain tuh lagi kosong. Jadi pas ditelepon mereka langsung gercep untuk menuju lokasi di waktu itu. Berarti di weekday dong ya? Weekday. Wah, kalau weekend gimana tuh berarti? Ya hancur lah namanya hancur. Mungkin pembelajarannya apa tuh ketika tadi kejadiannya itu tahun berapa tuh? 2024 atau 2023? Enggak, 2000. Baru-baru. 22 ya, 22 atau 23. Tapi sekarang enggak kejadian kayak gitu, udah aman. Ya, waktu itu emang karena setelah pandemi ya, jadi memang saya itu masih kebanyakan beberapa pekerjaan di kantor tuh saya handle gitu. Masuk follow up klien, terus bikin penawaran, bikin program. Dan memang lagi mumet, terlalu banyak yang saya kerjakan, jadi salah catat tanggal aja gitu.
tanggal 19 atau tanggal 18 itu. Tapi itu kesan si panitia klien gimana pada saat sudah bisa terakomodasikan, setelah beres gimana tuh? Kalau Ada awal cerita? sih bete ya, Bete. bete karena mereka datang panitia, kita nggak ada. Oke. Nggak ada satupun sound, nggak ada tenda, nggak ada, belum ada yang ready. Oke. Tapi dalam waktu setengah jam itu kita udah ready sana segala macam, termasuk peralatan dan lain sebagainya. Oke. Jadi alhamdulillah masih bisa gercep gitu. Untungnya masih wilayah dekat-dekat kantor ya. Gitu. Bayangkan kalau acaranya di Pangandaran, kita mau ngapain gitu. Oke, itu jadi pembelajaran ya. Oke. Tapi ya untungnya Kang Dwiki punya tim gercep juga ya, orang-orangnya, jadi bisa langsung terhandle dan teramankan dengan seperti itu. Nih, kalau dari usaha kan tadi sudah jelaskan banyak usaha dari The Nature Company ini, terus sejarahnya timnya solid juga, punya tim sendiri, usahanya juga banyak. Kira-kira dari keseluruhan dari awal pembentukan sampai sekarang, kira-kira pelajaran paling mahal nih dari perjalanan bisnis Kang Dwiki apa tuh? Ada nggak pelajaran paling mahal yang paling Kang Dwiki rasakan, pelajarannya apa tuh kira-kira? Apa ya, jadi saya tuh punya mimpi besar gitu. Cuma saya pengen mewujudin mimpi itu aja gitu. Dengan resiko besar, tanggung jawab yang besar itu aja. Jadi ya tiap hari sekarang itu pengen saya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke. Tiap hari saya melakukan hal baik itu aja gitu. Oke. Hal baik ya. Ya. Oke. Oke. Dan tadi sudah pembelajarannya ada, pelajaran paling mahalnya tadi ya kita harus positive thinking mungkin ya kepada teman satu sama lain, terus kepada partner, dan setiap acara mungkin kita harus refleksikan. Nah, kira-kira kalau misalnya nih tips-tips buat teman-teman yang mau usaha mirip-mirip Kang Dwiki atau usaha apapun, kira-kira hal pertama apa nih yang harus dilakukan? Karena kan 2013 sampai 2026 sekarang masih bertahan, artinya Kang Dwiki kan ya berhasil gitu sampai mempertahankan, punya tim banyak sekarang, peralatan banyak, usaha banyak. Kira-kira tips apa nih buat teman-teman yang mau belajar usaha awal nih? Kira-kira apa nih Kang Dwiki? Apa ya, pertama ya itu kita tuh harus punya keyakinan gitu. Kalau mau jadi PNS yakin harus jadi PNS. Oke. Jadi MC kayak Kang Dude, yakin harus jadi MC gitu. Keyakinan, harus ada keyakinan. Jadi karena dari keyakinan itu yang bisa membawa semangat kita untuk terus melangkah tiap hari gitu. Oke. Jadi tiap hari itu kan kalau dulu anak muda itu memang tantangan terbesar anak muda itu rasa malas ya. Ya betul. Jujur aja ya. Pengen bangun siang gitu. Habis bangun makan, mungkin ngopi, ngerokok, tidur lagi gitu. Malam nongkrong, rumah, rekening banyak, kan itu harapan anak-anak muda. Oh betul, zona nyaman ya. Zona nyaman, tapi kan aslinya tuh kita nggak seperti itu. Betul. Karena kan tidak seenak kita nonton Dracin ya. Karena kan kita bukan CEO ya, yang kita pura-pura orang susah dan kita ternyata punya warisan nggak seperti itu ya. Kecuali kalau percaya dengan kita pegang lilin dan siapa yang ngider ya gitu. Oke, tadi kan sudah pengalaman, cerita tentang usaha. Nah, kita kan lihat ke masa depan nih. Kira-kira arah bisnis Kang Dwiki ini akan ke depan ini akan dibawa kemana nih rencana nih? Mau akan dibawa seperti apa masa depan usaha ini? 2018 tuh kita pernah rapat akhir tahun itu. Jadi kita tuh punya mimpi, punya venue sendiri ya, punya tempat sendiri, lokasi sendiri, yang dalam satu lokasi itu semua ada gitu, baik dari restonya, restorannya, ada penginapannya atau cottage-nya, ada lapangan untuk activity, semua lengkap di dalam satu wahana itu. Namanya itu udah dibikin dari kita dari jauh hari, The Nature Camp gitu. Sudah ada namanya, konsepnya. Mungkin ya kesempatan belum, kedua modal belum terlalu besar untuk sana gitu. Ya mungkin mimpi kita yang harus kita raih berapa tahun ke depan itu aja. Oke. Itu ya arah bisnis nanti ke depannya, bahwa kita doakan The Nature Company punya venue sendiri lah ya. Amin. Dan kira-kira nih rencana
itu pengen punya venue-nya di daerah mana nih rencana tuh? Pengen sih Lembang Cikole ya tetap. Lembang Cikole. Karena udah berapa tahun kita di sini dari 2017 sampai 2026 ya. Hampir 6 tahun. 6 bener ya 6 tahun ya? Apa? Di Lembang berarti? Oh Ya, ya, karena kan 2017 lah ya di awalnya. Ya 8 tahun lah ya, Ya, 8 tahun 9 jalan-jalan tahun lah. Jadi memang 8 9 tahun bener saya yang salah kan. Oh, ya, gitulah. Gak apa-apa lah ya. Kalau bos masalah juga. 8 9 tahun salah gitu. Gak apa-apa kan awalnya jadi juga tadi rugi ya 300. Pengalaman. Oke, Mantap, mantap. seru. Tapi kan saya juga ternyata The Nature Company ini ternyata ada usaha juga angkringan saya lihat ya. Oh iya angkringan. Itu angkringan kan dibentuk ya tahun-tahun 2025-an atau 2024 ya? 2005 Januari. Oh. Itu apa sih namanya? Angkringan Mas Boy. Oh, oke. Kenapa sih disebut angkringan Mas Boy gitu? Kalau nama sih bukan saya yang bikin. Oke. Anak-anak lah tim lah, anak yang bikin. Logo semua mereka yang bikin. Ya itu mah ide dadakan ya, malam itu ngobrol sebelum tahun baru 2024. Besoknya selang 2 hari langsung belanja peralatan. Oke. Langsung digas. Konsep angkringannya kayak gimana nih di si warung Mas Boy ini? Ya lebih ke, saya dulu kan berapa kali sering ke Jogja. Jadi di mana orang bisa makan lesehan, duduk santai di pinggir jalan, terus harga dengan harga murah. Dengan orang konsep mungkin dengan modal 10.000, 12.000 orang udah bisa makan. Jadi ya Jogja gitulah ya. Oke, karena kan kalau angkringan mau ke Bandung kan lumayan lah ya. Nah, kalau pengen murah meriah datang ke Lembang dengan suasana senyaman itu ya. Oke, itu usaha. Nah, kira-kira nih selain tadi usaha, Kang Dwiki, tantangan apa saja sih yang telah dilalui Kang Dwiki? Mungkin apakah pernah terjadi beda prinsip dengan manajemen Kang Dwiki, atau punya tim yang tidak sesuai harapan Kang Dwiki? Kira-kira tantangan apa saja usaha dari awal sampai sekarang? Apa saja nih? Yang pertama ya dari tim ya. Dari pertama Natur berdiri itu kita berapa kali ganti tim, berapa kali, terus dari karyawan juga ada yang keluar masuk. Dan memang di Natur tuh kita belum tercipta sistem yang baik ya, dari pola-pola seperti itu. Dan yang penting itu bukan karena orang atau keluar masuk bikin kita nggak jalan, tapi sistem yang ada di Natur yang memang walaupun mau diganti orang pun sistemnya tetap berjalan, itu yang langkah yang baik. Yang kedua pas pandemi ya, jujur aja pandemi. Pandemi saya hampir berjualan aset kantor tuh hampir bersih. Dijualin untuk bertahan supaya ya, karena pandemi jujur isu pertama yang saya tangkap itu 3 bulan. Oke. Kalau 3 bulan insya Allah masih aman, masih kuat itu. Ini udah 6 bulan. Terus kemudian setahun 2 tahun ya, kemarin udah jalan setahun lebih. Mau ke 2 tahun itu udah sakit ya rasanya. Sakit bener tuh. Itu lebih sakit dari ditinggalin mantan kan? Dan saya juga sakit selama COVID. Waduh, pokoknya mah tabungan bertahun-tahun event ke belakang tuh ya dicicil. Untung istri saya soleha ya. Kalau tidak, aduh, korban. Ya begitulah nasib. Kalau saya kan pada saat itu masih freelance Kang Dwiki ya sama lah. Karena emang di bidang jasa itu pada saat COVID emang susah. Sampai-sampai ya kita sama-sama belajar. Saya juga baru tahu tuh waktu pada saat COVID itu ada Zoom meeting ya. Terus ada MS Team ya. Kita baru ngerti Zoom itu ya. Betul, kita baru ngerti Zoom. Kita belajar selama 6 bulan dan 6 bulan itu baru menghasilkan, dan selama 6 bulan tabungan. Saya juga kan punya cerita seperti itu. Di Natur pada saat selama COVID, apakah ada yang dikeluarkan atau keluar atau punya solusi pada saat COVID tersebut tuh? Di Natur itu waktu COVID ada yang berapa anggota yang dikeluarkan, bukan karena COVID alasannya. Oke. Karena waktu itu kita coba memperbaiki sistem di kantor gitu ya. Dan berapa orang itu nggak bisa ngikutin sistem. Karena ya mau nggak mau kita harus berubah.
Karena Covid itu semua akan berubah pola keuangan segala macam. Nah, kita harus berubah menyesuaikan diri. Oke. Dan yang alhamdulillah yang tim yang bertahan atau karya yang bertahan itu yang terbaik menurut saya waktu itu. Ya, ini ya apa kita akan melihat siapa yang masih bertahan emang benar-benar karena kan situasi Covid itu tidak bisa diprediksi ya, kita Benar. betul. Dan salah satunya mungkin tadi Covid itu Kang Dwiki bisnis aquascape ya. Aquascape. Oke. Itu nggak ada rencana awalnya. Awal nggak ada rencana dan coba iseng jualan di Facebook, coba jualan di e-commerce gitu ya. Dan alhamdulillah rame pengunjung dan banyak yang beli. Oke. Tadi kan arah bisnis sudah ada, terus selain mimpi-mimpi Kang Dwiki venue ada nggak si usaha ini akan ke depan atau belum terpikirkan? Hanya baru pengen punya venue sendiri nih, mimpi-mimpinya. Sementara kita ngewujudin yang venue itu ya. Kalau bertahan sih ya kita harus bertahan gitu dalam kondisi apapun. Mau itu ada Covid, mau itu ada apa, ya yang jelas kita harus bertahan. Ya tadi dari awal tadi kuncinya kalau udah yakin kita mau usaha, kita yakin mau bisnis, insya Allah itu mental akan terbentuk sendirinya. Tapi asalkan jangan menyerah gitu. Oh, betul. Tidak ada kata menyerah, yang ada itu harus bertahan. Wih, Mantap. Pokoknya ini baru ya awal-awal karena awal-awal kan ini The Nature Company ini banyak usahanya. Kita ini hanya garis besar. Nanti kita akan kupas semua per bidang usaha dari The Nature Company ini, dan nanti kita akan dengarkan sejarahnya usaha ini dari apa kira-kira. Kan tadi kalau Nature OT itu pertama penghasilan itu ratusan ribu ya. Terus sampai rugi. Nanti juga kita akan dengarkan kira-kira aquascape itu langsung beruntung atau ya untung-untungan. Terus tadi ada usahanya, ada warung Mas Boy. Oh, ya, itu ada angkringan. Terus tadi ada usaha kolbu syariah. Terus pamori ya. Pumori. Oh, mohon maaf. Saya manusia biasa, maklum. Ini podcast pertama. Kalau salah ya wajar-wajar aja ya. Karena saya makhluk biasa. Oke. Nah, ini terakhir sebelum kita ke acara penutupan, kira-kira kesan pesan untuk secara bisnis secara garis besar kepada teman-teman yang mendengarkan dan melihat di podcast Ayai. Ini kira-kira apa nih kesan pesan untuk teman-teman para pendengar di podcast ini nih untuk usaha? Ya mungkin nasihat sebagai sesama muslim ya, sama muslim. Dulu saya usaha jauh dari agama gitu, ibadah saya pun jauh. Ternyata kita memulai usaha dengan jauh dari ibadah itu tantangannya akan sangat besar. Kemudian cobaannya pun akan sangat besar. Godaannya akan sangat besar, termasuk cara kita memanage usaha itu akan kurang terlalu baik lah. Cuman ya balik lagi pada saat pandemi saya diajarkan bagaimana saya coba mendekat dengan lebih ke Tuhan gitu ya, ke Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan saya memperbaiki ibadah, alhamdulillah ada rasa lebih tenang. Seperti usaha tuh semakin membaik gitu. Terus mendapatkan sebuah namanya event project itu terasa lebih perfect aja gitu. Kalau dulu kan ya banyak minusnya, banyak negatifnya. Sekarang mah alhamdulillah kita diajarkan hal-hal positif. Itu aja sih. Tuh, teman-teman, dengar bahwa kita harus dekat pada Tuhan. Ya kalau muslim ke Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ingin hasilnya bagus tapi kita tidak dekat. Ya bukan berarti yang lancar itu baik ya. Godaannya kan besar. Godaannya besar. Kita juga banyak godaan-godaan yang dihadapi di sebuah usaha ini ya. Karena ya kita harus betul bahwa kita harus dekat pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen ya usaha ini berkah lah ya, dan punya tim. Dan ini kejadiannya Kang Dwiki dulunya biasa, maksudnya tidak memfokuskan ke usaha ini ke ibadah, ternyata sekarang difokuskan usahanya jadi ibadah, ya alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Betul ya Kang Dwiki ya? Itu teman-teman,
podcast pertama kita di Ayai Podcast Channel ya. Mudah-mudahan ini ya berkesan buat teman-teman pendengar. Tapi jangan khawatir, kita banyak berdiskusi tentang bisnis yang lain. Bukan hanya Kang Dwiki saja, nanti kita akan ngobrol. Dan bukan saya saja, Kang Dude Herlembang yang akan menjadi host ya. Nanti banyak. Wah, pokoknya mah digaskeun lah ya. Pokoknya mah banyak. Ini akan berbagi cerita. Dan kalau teman-teman punya ide, saran, ya boleh dikirimkan di bawah ini ya. Supaya kita berkembang terus, kita belajar bersama-sama. Karena orang yang baik itu adalah orang yang menerima saran, masukan dari yang lain. Karena kita manusia biasa, ya pasti ada kekurangan. Karena kalau kita melakukan kebaikan sebesar apapun, kalau kita punya kesalahan sedikit pun, biasanya kebaikan itu akan hilang. Makanya harus kita berbagi. Kalau mau komen yang baik ya. Tapi jangan khawatir, mau komen di edankeun atau digaskeun, kalem, saya tidak baperan. Itu saja. Terima kasih sudah meluangkan waktu Kang Dwiki. Mudah-mudahan buat teman-teman juga terima kasih sudah mendengarkan podcast pertama kita. Dan semoga obrolan tadi bukan cuma lewat saja, tapi juga tinggal di pikiran Anda, di teman-teman, supaya banyak pembelajarannya, bahwa kita ingin berusaha harus benar-benar bertahan, dan paling penting adalah konsisten. Kalau tidak konsisten, maka ya kita tidak akan punya posisi yang stabil dan kita tidak akan bertahan. Itu saja. Hayu say, hayu bray, yubabai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kakang Dude Herlembang dan Kang Dwiki. Terima kasih Kang Dwiki. Mantap, sampai jumpa kembali. Bye bye.